Maka mintalah kemudahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan, di mana lisan-lisan orang yang berpuasa itu keramat, mustajab. Minta kepada Allah Subhanahu, ya Allah, masukkanlah orang tuaku ke dalam surga yang paling tertinggi di sisimu. Itu. Banyak berdoa. Jangan hanya banyak air liur, banyak gember malele di dalam bantal. Ya. Anak-anak santri itu harus banyak berdoa. Doa kalian itu, orang anak yang menuntut ilmu itu doanya mustajab. Ya. Di luar bulan suci Ramadan, seorang penuntut ilmu itu doanya mustajab. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, itu yang harus kalian tahu, bahwa diri kalian itu sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Ya, inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahri. Bayangkan, para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang kering maupun yang basah, ya, yang hidup maupun yang mati, batu-batu, kerikil-kerikil itu mendoakan para penuntut ilmu. Coba, bagaimana tidak hebat para penuntut ilmu itu? Makanya doanya, lisannya itu mustajab, keramat dia. Ya. Makanya banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah orang tuaku dalam mencari rezeki. Ya Allah, sehatkanlah, panjangkanlah umur orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, angkatlah derajat mereka. Banyak-banyak berdoa seperti itu. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam menghafal Al-Quran. Seperti itu. Jangan habiskan waktu kalian hanya untuk bermain, menyia-nyiakan waktu, cari-cari belalang, ya, panas-panas. Nanti lama-lama belalang saya tangkap, saya goreng, saya rukuk, kamu mau makan. Mau makan belalang? Enggak usah makan nasi, makan belalang saja. Mau? Nah, nanti rezeki saya kasih makan belalang. Jangan makan nasi ya, jangan makan ayam. Ya. Dan kemudian kita juga tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita. Apa itu suri tauladan? Ada yang tahu apa suri tauladan? Sebagai contoh, Rasulullah SAW adalah orang yang mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita harus contoh. Dan alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan membahas satu tema tentang fikih puasa atau fikih Ramadan. Ya, fikih Ramadan. Kita akan mulai dari apa itu definisi puasa. Jangan sampai ada yang tidak tahu apa itu puasa. Taunya hanya sholat tarawih, ya, tidak makan, tidak minum di siang hari, hanya taunya itu saja. Ya. Ya, jadi puasa dalam bahasa Arabnya itu namanya as-siyam. Ya. As-siyam. As-siyam itu artinya puasa. Yang artinya menahan diri. Itu as-siyam itu artinya menahan diri. Apa yang ditahan? Nah, itu pertanyaannya, apa yang ditahan? Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat
sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu puasa. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Kapan makan dan minum itu ditahan? Sejak terbit fajar. Itu dia boleh makan. Kalau malam boleh makan, nggak apa-apa. Biar makan 1 piring, 2 piring, 3 piring boleh. Kalau malam hari. Tapi kalau sudah terbit fajar, sholat subuh, maka tidak boleh lagi makan. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Jadi ditahan itu. Dari mulai terbit fajar, nggak boleh makan. Apa tidak mati itu? Enggak mati. Orang puasa itu tidak ada yang mati. Justru yang banyak makan itu yang umurnya pendek, cepat mati. Ya. Yang makan banyak itu banyak penyakitnya. Ya, jadi cepat mati. Ada kolesterolnya, ada asam uratnya, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu sehat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini untuk kebaikan manusia. Jadi tidak ada yang menahan makan dan minum selama terbit fajar sampai terbenam matahari kemudian dia meninggal dunia, tidak ada. Kalau ada nanti kasih tahu Ustaz. Itu. Jadi satu lagi ya, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal lainnya. Ya, pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, maka dari definisi tersebut, orang yang menjalankan ibadah puasa itu harus menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, harus menahan diri dari yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari di sebelah barat. Itu. Berarti kalau puasa setengah hari itu sah atau tidak? Tidak sah, tidak boleh. Karena puasa itu harus dari mulai terbit fajar sampai terbenam. Tapi ada itu anak-anak yang puasa seperti itu. Nah, itu latihan. Ya, melatih. Nah, nanti kalau sudah besar, ya, nah itu puasanya full. Ya. Jadi puasa itu menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kemudian puasa juga tidak sah kalau tidak berniat. Kapan niat puasa? Niat puasa itu dilakukan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Itu. Kalau misalnya dia lupa niat, apakah puasanya sah? Tidak. Puasanya batal gitu. Tapi tetap dia harus menahan diri dari makan dan minum karena menghormati bulan suci Ramadan. Tidak boleh dia makan dan minum. Itu dia. Maka kita mengetahui bahwa syarat orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama menahan diri dari makan dan minum serta yang membatalkannya. Kemudian yang kedua adalah berniat, ya. Lalu bagaimana hukum puasa bulan suci Ramadan? Ya, apa yang tahu? Ada yang tahu apa hukumnya? Puasa bulan suci Ramadan apa hukumnya? Wajib.
Ada yang bilang sunnah. Boleh nggak di bulan suci Ramadan tidak puasa? Hah? Tidak boleh. Tapi ada yang tidak puasa, berdosa. Tapi kalau dia misalnya ada halangan, boleh nggak dia berpuasa? Tidak berpuasa? Boleh. Dalam keadaan apa misalnya? Musafir, terus nifas, haid, hamil, sakit, apa lagi? Langsung pulang. Orang yang sudah lanjut usia, ya betul sekali. Ya, boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia harus mengganti di luar bulan suci Ramadan. Misalnya, ya, si Samil misalnya, dia siang-siang sudah lemas karena kebanyakan cari belalang. Kemudian dia minum air, batal puasanya. Maka nanti dia harus mengganti puasanya di luar bulan puasa itu. Ya, bayar. Lalu bagaimana kalau tidak dibayar? Dia berdosa. Nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dirobek-robek mulutnya. Itu. Dikasih minum cairan yang terbuat dari nanah dan timah. Minum sehingga hancur tenggorokan dan perutnya. Nah, makanya tidak boleh tidak puasa. Puasa itu wajib hukumnya. Ya, puasa itu wajib. Kemudian apa dalilnya di dalam Al-Quran? Ada yang disebutkan. Surat Al-Baqarah ayat 80, 183. Apa bunyinya? Coba artinya? Artinya apa? Ya tadi ya. Apa artinya? Sing tahu. Coba tadi angkat tangan. Sebelah sini, Nazril. Apa artinya tadi? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alal ladzina, kutiba alaikumus shiyam. Kutiba itu artinya diwajibkan. Alaikum terhadap kalian, as-siyam puasa. Kama sebagaimana atau seperti kutiba alal ladina min qablikum yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi orang-orang sebelum kita ini juga diwajibkan sama puasa. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa juga wajib puasa. Setelah Nabi Isa siapa? Siapa? Hah? Yakub. Ya, terserahlah. Itu semua nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, berarti dia juga wajib berpuasa. Itu. Nabi Nuh juga seperti itu. Dia punya kewajiban untuk berpuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang kalian hadir atau masih hidup menjumpai bulan suci Ramadan, maka kalian wajib berpuasa. Itu dia. Ya. Lalu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang mengatakan buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi pondasi agama seseorang itu harus berdiri 5 dasar. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan suci Ramadan. Jadi wajib. Itu. Makanya orang Islam itu wajib berpuasa. Tidak boleh ditawar-tawar. Ya. Tapi saya bekerja berat. Meskipun bekerja berat, wajib puasa. Saya pegawai misalnya, biar pegawai ya wajib puasa. Saya raja, presiden, tetap wajib puasa. Yang namanya orang Islam wajib berpuasa, siapapun dia. Ya, mau dia raja kah, rakyat jelata kah, mau dia orang kaya kah, orang miskin kah, semua sama. Mau laki-laki kah, mau perempuan, semuanya sama, wajib berpuasa. Pada suatu hari pernah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata dia, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyam." Beritahu aku tentang puasa yang diwajibkan kepadaku, kata orang tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, syahrul Ramadan. Kata Rasulullah, puasa itu wajib bagi kalian di bulan suci Ramadan. Kemudian laki-laki itu mengatakan, alayya ghairu, apakah ada puasa lain yang wajib selain itu? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Ya, illa an tatawwu'a syai'a, kecuali puasa-puasa yang sunnah. Maka tidak ada toleransi. Orang Islam wajib berpuasa. Maka dari penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan kesepakatan para ulama bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Apakah ada kewajiban-kewajiban lain selain daripada puasa Ramadan? Ada enggak puasa wajib selain puasa Ramadan? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, ada. Ada yang namanya puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Dan tahu apa itu puasa nazar? Coba Yasir, apa itu puasa nazar? Apa puasa nazar? Iya, puasa yang diwajibkan atau dibebankan kepada seseorang karena dia sudah pernah mengucapkan nazar. Contoh misalnya, kalau saya diterima masuk di pondok pesantren, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Maka itu wajib. Kalau dia diterima masuk, maka dia harus wajib puasa. Itu juga wajib hukumnya ya. Kemudian yang kedua ada puasa kafarah. Apa itu puasa kafarah? Yang tahu? Furqan, apa puasa kafarah itu apa? Itu kancingnya kenapa tidak dikancingin? Ada yang tahu puasa kafarah? Ya, Jose silakan angkat tangan. Apa itu puasa kafarah? Ada yang bisa jawab? Aduh, ada hadiah ini. Ada hadiah di samping. Ada yang bisa? Ada. Itu tidak usah.
puasa kafarah itu atau puasa kafarat itu puasa yang diwajibkan karena dia melanggar sesuatu sehingga dia harus berpuasa. Ya, contoh, seorang suami istri yang melakukan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan, dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Tidak ada kalau tidak mampu, harus mampu. Wajib, kalau tidak dia berdosa. Atau misalnya ada orang yang melanggar di dalam manasik-manasik haji dan umroh, maka dia harus membayar kafarah. Ya, membayar kafarah. Denda, puasa 10 hari. Ada yang puasa 7 hari, ada yang puasa 3 hari, sesuai dengan berat kecilnya masalah yang atau kesalahan yang dia perbuat. Oh, nanti kayaknya bagus ini bikin hukuman kayak gitu. Siapa yang berkelahi wajib puasa 3 hari berturut-turut. Ya, hukuman kayak gitu bagus. Jadi dapat pahala. Iya. Daripada ya, jadi puasa yang diwajibkan berarti ada 3 macam ya. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafar. Kemudian kita masuk dalam syarat-syarat wajib puasa. Siapa sajakah orang-orang yang wajib berpuasa? Apakah semua orang muslim wajib berpuasa? Ya. Apakah setiap seorang muslim itu wajib berpuasa? Wajib. Tapi ada orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Ya, orang yang wajib puasa yang pertama dia beragama Islam. Di pondok pesantren sini ada yang bukan agama Islam. Semua agamanya Islam ya. Fadil Islam atau Islam. Apa ciri-ciri kalau kau seorang Islam? Sholat. Ya. Jadi kalau tidak sholat bukan orang Islam. Kalau Arjuna Islam apa tidak ini? Dia menghayal ini Arjuna. Arjuna pindah ke depan sini. Sini. Oh, tiduran sih. Auza'i, apa ciri-ciri orang Islam? Puasa. Berarti yang tidak puasa bukan orang Islam. Tahu bagaimana? Saya tanya kok tanya beta bagaimana? Sekarang saya tanya, apa ciri-ciri orang itu Islam? Kalau Fadil bilang tadi sholat, dia bilang orang yang tidak sholat berarti bukan orang Islam. Kalau kok apa? Tidak tahu. Ya, syarat pertama orang berpuasa itu harus beragama Islam. Di luar dari agama Islam, puasanya tidak sah. Ya, misalnya ada orang Kristen yang mau belajar puasa, ya, menahan makan dari subuh sampai maghrib, ya, boleh tidak kayak gitu? Tidak. Terserah dia kalau dia mau. Ya. Tapi masalahnya sah atau tidak puasanya? Tidak sah, karena dia bukan orang Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Apa itu balik? Seseorang yang sudah dewasa. Jadi kalau anak bayi wajib tidak puasa? Nafisa wajib puasa ke sih? Tidak. Ulfa wajib puasa ke sih? Tidak. Kalau Arjuna wajib puasa ke sih? Wajib.
Oh, wajib. Kalau sambil wajib puasa sih? Wajib. Kalau hadir? Wajib. Oh, wajib. Kalau tidak puasa dibotak kepalanya. Ya, jangan sombong lagi. Ya, yang kedua balik. Kemudian yang ketiga berakal sehat. Ya, jadi akalnya harus sehat, bukan orang gila atau orang yang sedang dalam pengaruh obat. Contohnya sedang mau dioperasi, diobat bius, dia tidak sadarkan diri, 2 hari dia tidur, ya berarti dia sedang puasa, dia tidak ada akal. Ya. Kemudian yang keempat sehat. Ya, sehat. Karena orang yang sakit itu boleh tidak puasa, tapi dia harus mengganti di lain hari. Dalilnya mana? Allah mengatakan, "Man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kemudian yang kelima iqamah atau bermukim. Karena orang yang bersafar boleh tidak berpuasa. Jadi orang yang bermukim itu apa? Orang yang tidak berpergian. Ya. Kapan disebut sedang bersafar? Ketika sudah melakukan perjalanan sepanjang 80 km. Itu baru disebut safar. Kalau di Betawi safar ke saya? Tidak, karena cuma berapa kilo saja. Bila Ustaz, saya ke rumah di Betawi, saya datang ke Kota Tua, saya berarti dengan safar. Dan saya tidak wajib puasa. Wah, enak kalau gitu Huzaifah. Ya. Tapi dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Ya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan ya, bukan untuk laki-laki. Ada laki-laki yang haid? Tidak ada. Lu cinta Luna? Mana ada? Dia laki-laki itu. Jangan tertipu oleh casing. Ya, jangan kamu lihat kambing dikasih make up, kamu lihat cantik. Ya. Laki-laki pakai make up, pakai rambut panjang, kamu kira perempuan. Nah, bahaya itu. Nifas, apa itu nifas? Melahirkan. Jadi orang yang melahirkan tidak wajib puasa. Ya. Kemudian yang berikutnya penetapan masuk dan berakhirnya bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menentukan awal bulan suci Ramadan? Ada yang bisa tahu? Dengan melihat hilal atau bulan. Jadi kalau sudah lihat bulan, oh wajib puasa. Bulan baru. Ya. Kapan Lebaran Idul Fitri? Ya kalau dia sudah lihat bulan 1 Syawal, berarti besoknya sudah puasa Lebaran. Allah mengatakan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan-bulan tersebut, maksudnya bulan suci Ramadan, maka wajib bagi kalian untuk berpuasa. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Bila kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan,
Akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara nas bisiyamihi. Aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kami melihat hilal Ramadan, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Di dalam riwayat yang lain dikatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Jadi puasa itu harus lihat bulan dulu baru puasa. Sekarang ada namanya cara menghitung bulan. Ada orang yang sudah berpuasa dihitung-hitung, oh besok sudah masuk. Tapi dia belum lihat bulan, tidak boleh puasa. Harus lihat bulan dulu baru puasa. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat bulan dan berbukalah kalian ketika melihat bulan. Jadi tunggu maghrib dulu, tunggu matahari terbenam baru berbuka puasa. Tidak boleh belum terbenam sudah buka puasa duluan. Makanya hati-hati yang azan ini. Ya, kadang-kadang alat itu bisa menipu. Begini lihat, ini sejam 6. Wih, berarti buka puasa, minum sudah. Ternyata jamnya yang rusak. Itu jam 6 pagi tadi. Ya, jamnya rusak. Nah, akhirnya batal puasa. Harus diganti di waktu yang lain. Ya, baik. Mungkin seperti ini dulu ya. Sampai di bab ini, insyaallah besok pagi kita lanjutkan kembali dengan ya sejarah puasa Ramadan. Ya. Kita belum masuk di pembatal-pembatal puasa ya. Nah, nanti masuk pembatal-pembatal puasa juga. Karena ada yang membatalkan puasa yang harus kalian tahu. Ya, bukan hanya makan dan minum saja. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Ya, Ridho. Kalau orang yang berpuasa kemudian dia menghisap rokok, maka puasanya batal. Ya. Karena dia telah memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongannya. Jadi kalau hisap rokok batal puasanya. Karena ada acap masuk acap-acap. Ya. Acap. Tidak boleh. Ya, batal puasanya. Jangankan acap rokok ya, menelan dahak, yang batuk-batuk hati-hati. Menelan dahak batal puasa. Ya. Hah? Makanya harus selalu belajar, wajib. Kalau menelan ludah bagaimana? Batal tidak menelan air ludah? Tidak batal. Kalau menelan air gember mana? Baru isap lagi. Kan kadang-kadang begitu ya, tidur ini sampai meleleh di sini tangan. Bangun nih, acok-acok bang. Begitu. Wih, acok-acok bangun sholat. Wih, langsung dia bawa Al-Quran pergi sholat subuh. Ya. Jadi kalau menghisap rokok itu batal. Kalau menghisap menelan dahak juga batal. Menelan muntah juga batal. Bagaimana kalau menelan sisa sayur sir-sir, sisa sayur kangkung di gigi? Batal keseng? Batal. Masa sahur makan kangkung tumis atau makan sate sapi, makan cepat-cepat buru-buru, pas makan gini sudah imsak. Waduh,
Ini belum sikat gigi nih. Masih ada sisa-sisa daging di gigi. Kemudian dia cungkil-cungkil pakai lidahnya, cungkil-cungkil keluar, langsung dia telan. Batal enggak itu? Batal puasanya. Ya, seperti itu. Tadi yang mau bertanya, silakan. Acap. Silakan. Ya, lihat bulan ada, itu disebut dengan ru'yatul hilal. Itu bisa dilihat dengan mata telanjang, bisa juga dengan alat teleskop. Lihat di sebelah sana pakai teleskop. Diperkirakan bulan akan turun di sudut sebelah sini. Ada ilmunya, Cok. Namanya ilmu falak. Dihitung. Jadi matahari itu, coba perhatikan, matahari atau bulan itu terbenam, setiap bulan tidak sama. Dia berpindah. Kadang-kadang tenggelam di sebelah sana, kadang tenggelam di sebelah sana, kadang di sini, ya. Karena setiap waktu itu dia bergeser. Makanya ada hitungannya. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan kau jadi tukang ru'yatul hilal. Ya. Coba hitung. Oh Ustaz, kayaknya menurut perhitungan saya ini sesuai peredaran bulan dan matahari, puasa kira-kira jatuh pada tanggal 1 Maret 2029 misalnya. Jadi sudah belajar ilmunya, dihitung, ada hitungannya. Jadi peredaran matahari bulan itu bisa dihitung. Ya, seperti itu ya. Bisa dilihat dengan mata langsung. Kan biasa kalau malam-malam bisa lihat bulan ke sini. Bisa lihat, oh bulan kan. Itu. Kadang-kadang di siang-siang juga ada bulan ya. Tapi dia tidak bercahaya karena sinarnya kalah dengan sinar matahari. Seperti itu. Ada yang lain? Ya. Cicipi makanan 1 piring. 1 sendok. Cicipi 1 sendok. Batal kalau 1 sendok. Rasa-rasa saja. Oh, kalau rasa-rasa tidak batal. Tapi itu untuk yang masak saja ya. Jangan kau lihat-lihat begini, pergi beli takjil. Coba dulu. Itu batal puasanya. Ya, coba dulu. Coba pisang goreng sedikit, coba es buah sedikit. Ya. Pulang beli takjil sudah kenyang. Ya, tidak boleh. Jadi rasa cuma disetumi aja, taruh di lidah. Gitu. Oh, sudah asin. Tidak boleh ditelan ya. Kalau ditelan batal. Misalnya, saya mau tes coba 1 sendok. Perlu ditelan, batal. Ya, seperti itu. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya, jangan diulangi lagi ya. Yang diulangi kan sekarang sudah tahu. Kalau tidak tahu ya sudahlah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Ya. Tapi kalau sudah tahu masih bikin, ya berarti batal. Harus diganti di luar bulan suci Ramadan. Ya, ada yang lain? Ya, Haidil silakan. Angkat tangan tadi. Kenapa begini-begini? Ya, acok. Terserah. Mau Senin Kamis kah, mau hari Selasa kah, mau hari Rabu kah, ya bebas. Kalau yang namanya qada puasa Ramadan itu bebas. Hari apa aja. Ya. Cuma diusahakan jangan hari Jumat dan hari Sabtu. Kalau bolongnya cuma 1. Tapi kalau bolongnya 1 minggu, nggak apa-apa, berurutan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu misalnya. Boleh. Ya. Tapi kalau puasa hanya di hari Jumat saja, itu kurang bagus. Ya, lebih bagus nanti puasa di Senin Kamis. Ya, puasa wajib sekaligus dapat pahala sunnah. Seperti itu. Ya, ada niat, Cok. Ada niat mau puasa ganti.
Saya. Ada yang lain? Ya, Ridho. Wah, itu bukan tak salah kalau begitu. Itu sengaja ditelan. Ya, kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali. Yang 1 kali kemana? Masuk ke dalam. Wah, batal itu. Ya. Siapa yang biasa kayak begitu? Arjuna. Oh, Ridho. Wah, jangan begitu. Sik. Ya, jadi kalau wudhu kumur-kumur boleh ya. Berwudhu itu ketika kumur-kumur boleh. Berpuasa kemudian wudhu berkumur-kumur boleh. Tapi jangan ditelan. Ya. Begini pas panas terik, aduh, beta mau mandi dong. Mandi, 1 gayung masuk dalam perut. Ya. Kan tidak ada yang lihat. Ya memang tidak ada yang lihat, tapi Allah maha melihat. Di samping kanan kiri kalian itu ada malaikat yang mencatat. Mungkin ustadz tidak melihat, tapi malaikat mencatat. Sembunyi-sembunyi ya, makan kacang, sembunyi-sembunyi minum milku, minum es, batal puasanya. Nanti pas buka puasa kayak bikin diri lemas-lemas. Mas. Padahal tadi dia sudah minum milku 3 botol. Ya, siapa yang kayak gitu? Hadir kan? Jadi seperti itu. Baik, ada lagi terakhir? Ya, betul. Kalau bagaimana kalau mengganti puasa? Oh, bagaimana caranya? Ya nanti puasa di luar bulan suci Ramadan. Kan ganti di hari apa saja bebas. Ya, nanti ganti setelah puasa Syawal. Jadi puasa Syawal. Ya, tidak boleh puasa di hari raya ya. Tidak boleh di tanggal 1 Syawal, tidak boleh. Setelah tanggal 2, 3 dan seterusnya boleh puasa. Karena hari raya itu haram hukumnya berpuasa. Jadi di dalam 1 tahun itu ada waktu yang diharamkan berpuasa, yaitu ketika hari raya dan hari tasyrik. Seperti itu. Ya, insya Allah kita cukupkan dulu. Ada waktu beberapa menit untuk kita istirahat. Ya, kita kailulah dulu, istirahat tidur siang dulu ya, 15 menit. Ya, habis itu baru sholat zuhur. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.